mulai meeting pada pagi hari ini. Halo semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. So, di video kali ini saya akan bahas sebuah headset yang menurut saya ini bagus banget. Cuman, ini headset bukan buat semua orang. Let's go kita bahas. Ini adalah Jabra Evolve 2 65 Flex yang pada hakikatnya ini adalah sebuah headset meeting. Tapi sebelum saya ceritain keunggulan utama dari headset ini, kita lihat dulu dari penampilannya yang buat saya itu simple banget. Beda dengan kebanyakan headset meeting yang punya desain monoton dengan mic panjang atau earcup yang gede, Jabra 65 Flex ini kelihatan nyantai aja gitu. Bisa dilihat headset ini bertipe on-ear yang berarti earcupnya itu nggak membungkus telinga kita, dan ukuran dari headsetnya pun juga nggak gede-gede amat ya. Yang bikin headset ini nggak kelihatan intimidatif kalau kita bawa jalan-jalan. Oh ya, tentunya karena ini headset khusus untuk call atau meeting online, dia juga punya mikrofon ya, tapi bedanya mic-nya ini bisa disembunyikan kayak gini. Ntar kita bahas. Selama saya pakai headset ini buat dengerin musik atau buat meeting gitu ya, selama waktu yang panjang, itu saya nggak pernah ngerasa nggak nyaman sama headset ini karena dia tuh selain ringan, dia juga nggak memberikan pressure yang berat buat kepala atau telinga saya. Dan di earcupnya ini juga terbuat dari leather yang lembut dan adem juga, saya suka banget. Walaupun memang kalau kita lihat di sini, ini earcupnya tuh kerasa tipis banget ya, mudah-mudahan ini nggak gampang sobek atau rusak sih. Di paket penjualannya kita disediakan sebuah pouch yang proper buat kita nyimpen headsetnya, dan di pouchnya ini kita akan menemukan sebuah dongle USB. Yang saya punya ini versi USB-A ya, karena ada juga yang versi USB Type-C. Ya, Jabra 65 Flex ini memang mendukung dua koneksi, yaitu via dongle USB atau via Bluetooth, dan dia bisa connect ke dua perangkat berbarengan ya. Oh ya, hampir lupa, sesuai namanya yaitu Flex, headset ini juga fleksibel banget karena dia bisa dilipat-lipat kayak gini. Jadi balik lagi ya, soal portabilitas, headset ini udah juara banget. Lanjut, di sisi-sisi earcupnya ada banyak banget tombol yang bisa kita gunakan. Di bagian earcup kiri itu ada tombol power dan tombol noise cancellation. Di bagian earcup kanan ada tombol play, pause, volume, tombol assistant yang bisa kita gunakan untuk Siri atau Google Assistant. Serta di bagian luar earcup kanannya ini, kita bisa lihat ada tombol dengan simbol Microsoft Teams. Jadi, tombol ini tuh ada kalau kita beli Jabra 65 Flex yang versi Microsoft Teams, dan fungsinya adalah untuk terima call dari meeting atau untuk end call. Selain dari tombol-tombol tadi, kita juga bisa atur segala yang dibutuhkan melalui softwarenya Jabra di HP atau di komputer juga ada. Jadi di sini kita bisa atur equalizer kita, tingkat ANC atau tingkat transparency mode, durasi sleep mode, fitur side tone, dan lain sebagainya. Sekarang kita ngomongin soal sound quality dari Jabra 65 Flex ini. Saya nyebut headset ini adalah headset meeting yang bisa dipakai buat entertainment. Kenapa? Karena kalau dibandingin sama headset meeting yang biasa saya coba dari merek Logitech misalkan, yang memang khusus meeting ya, ini lebih enak kalau buat nonton atau buat dengerin musik daripada headset-headset meeting yang pernah saya coba. Tapi kalau misalkan dibandingin sama headset yang memang khusus dengerin musik kayak Sony WH-1000XM5, ya jelas Jabra ini kebanting. Karakter suara dari Jabra 65 Flex ini lebih dominan di treble dan mid, yang mana ini sangat diwajarkan karena dia kan memang mengutamakan clarity atau kejelasan suara vokal untuk meeting sebagai kegiatan utamanya. Selain itu, saya juga cukup kagum sama soundstage dari headset ini yang bikin saya bisa merasakan posisi yang berbeda dari masing-masing instrumen musik. Nah, yang mengejutkan di sini adalah soal ANC-nya atau Active Noise Cancellation-nya dari headset ini, karena walaupun si Jabra 65 Flex ini adalah tipenya on-ear nih, bukan over-ear yang nutupin kuping, tapi ANC-nya menurut saya udah bagus dan cukup banget buat ngilangin suara AC, suara angin, atau meminimalisir suara orang sekitar kita. Sedangkan untuk transparency mode-nya yang saya rasakan itu sama seperti TWS Jabra yang saya punya, si Elite 7 Pro itu, dimana suara orang sekitar itu terdengar jelas ya, dan nggak terlalu berasa robotik atau artificial, jadi natural aja di telinga saya. Selama dipakai buat bermusik, ada dua hal yang bikin saya nggak nyaman sih sebenarnya di Jabra 65 Flex ini. Yang pertama adalah saat kita lepas headset ini dari kepala, dia tuh nggak langsung nge-pause lagu yang kita dengerin ya. Jadi ada jeda sekitar 5-8 detikan gitu, baru dia nge-pause lagu yang kita dengerin. Ya memang bukan masalah besar sih, tapi buat dipakai nonton film ini jadi bikin kita kelewatan beberapa momen adegan filmnya, dan itu cukup menyebalkan ya. Untungnya kalau dipasang lagi di kepala
kepala, headset ini akan secara instan langsung melanjutkan lagu atau film yang kita putar. Terus hal yang bikin sebel kedua adalah headset ini tuh punya jeda auto shutdown yang lama banget. Jadi kalau kita lihat ya di softwarenya itu, kita bisa set headset ini untuk sleep setelah 15 menit misalkan, kalau kita nggak pakai headsetnya. Jadi setelah kita pakai headsetnya, terus nggak kita pakai gitu ya, kita taruh di atas meja, dalam 15 menit dia akan masuk ke mode sleep. Tapi itu belum shutdown ya, dia cuma nge-sleep doang, masih ready gitu intinya. Nah kalau saya baca di manualnya Jabra 65 Flex ini, headsetnya itu akan auto shutdown setelah 24 jam dia masuk ke mode sleep. Jadi ya lama banget gitu. Walaupun memang nggak makan baterai banyak selama dia sleep, tapi pas kita lupa matiin headsetnya nih, pas saya lagi main HP gitu kadang sebel juga. Kok suaranya nggak keluar di speaker HP, ternyata dia tuh masih kehubung ke HP saya. Jadi ya kadang saya juga males gitu kalau ada headset yang nggak auto shutdown kayak si Jabra 65 Flex ini. Tapi mungkin buat sebagian orang ini bukan masalah gede. Nah, sekarang kita bahas kelebihan utama dari Jabra 65 Flex ini, yaitu buat meeting online atau call. Jadi yang pertama yang perlu kalian tahu di sini tuh ada mic ya, yang bisa kita naik turunin di earcup sebelah kanan yang fungsinya untuk mute dan unmute. Jadi kalau misalkan kita naikin kayak gini, aplikasi meetingnya tuh akan otomatis nge-mute. Sedangkan kalau kita turunin, ini akan otomatis unmute. Jadi tanpa kita harus klik mute unmute di aplikasi Teams atau Zoom, kita tinggal naik turunin mic-nya aja kayak gini. Sistem mikrofon yang kayak gini tuh menurut saya ada dua sisi ya, enak nggak enaknya. Jadi kalau enaknya itu adalah kita bisa bener-bener mastiin sekarang posisi kita itu lagi mute atau lagi unmute. Dan balik lagi ya, kalau kita lagi jalan di busway misalkan atau dimanapun di luar kantor sambil dengerin meeting online, headset ini tuh bisa menyembunyikan sisi workaholic kita. Jadi dari luar tuh nggak kelihatan kita suka kerja banget lah, kayak cuman pakai headset musik biasa aja padahal lagi dengerin meeting gitu. Tapi sisi nggak enaknya adalah kita harus merubah kebiasaan kita yang tadinya mute-unmute dari aplikasi, sekarang harus mute-unmute secara fisik melalui mikrofonnya ini. Ya walaupun tetap bisa sih ya, kita mic-nya turunin aja terus dan kitanya tetap mute lewat aplikasi doang, tapi kan jadi nggak kepake gitu spesialnya si Jabra ini. Saya sendiri udah pakai headset ini selama 2 mingguan buat kerja sehari-hari dan sejauh ini masih sering lupa ya buat nurunin mic-nya. Jadi udah saya unmute di aplikasi Teams atau Zoom gitu tapi saya lupa buat nurunin mic-nya. Dan nggak tahu ya, mungkin setelah beberapa bulan ke depan bakalan kebiasa atau enggak. Nah, secara kualitas suara dari mikrofonnya sendiri, saya nggak ada komplain ya sama Jabra Flex 65 ini, karena dia bisa menangkap suara saya dengan jelas, clear, bulat juga. Bahkan kalau saya pakai buat meeting atau call di luar yang suasananya tuh lebih rame, ini masih bisa mumpuni banget. Kalian bisa dengerin sendiri contoh suaranya. Oke, jadi sekarang ini saya lagi di sebuah cafe yang nggak terlalu rame sih, jadi memang untuk kondisi suaranya sendiri nggak terlalu bising gimana-gimana. Terus di sini juga angin nggak terlalu kenceng juga, cuman memang ada beberapa ya suara-suara minor lah ya dari orang geser-geser pintu, dari orang masak dan lain sebagainya. Nah sekarang ini saya masih pakai mikrofon bawaan dari MacBook Pro saya dan memang ya internal mikrofonnya emang udah bagus ya. Cuman saya mau bandingin beberapa device yang saya bawa. Yang pertama adalah si laptop ini, terus Jabra Elite 7 Pro, kemudian ada Sony WH-XM5, dan yang terakhir adalah si bintang kita ini yaitu Jabra Flex 65. Nah, sekarang saya masih pakai mikrofon internal dari laptop, dan sekarang saya mau switch ke Jabra Elite 7 Pro dulu. Ini sekarang adalah hasil suara dari Jabra Elite 7 Pro ya. Memang beberapa kali ini device saya pakai buat meeting dan call gitu ya. Dan saya suka sih dengan hasil mikrofonnya. Jadi walaupun saya nggak terlalu kenceng gitu ngobrolnya, tapi dia masih kedengaran jelas lah sampai ke lawan bicara. Nah, kalian bisa bandingin gimana suaranya. Sekarang saya mau switch ke Sony dulu ya. Sony 1000XM5. Nah, sekarang ini saya pakai mikrofon dari Sony WH-1000XM5 yang notabene dia harganya tuh mirip ya sama si Jabra XM, Jabra XM, sama si Jabra Flex 65 ini. Itu mereka mirip harganya dekat-dekat 5 jutaan dan kita bisa lihat ya gimana untuk kualitas mikrofonnya dulu yang si Sony ini.
Beberapa kali saya juga pakai dia buat meeting di kantor, cuman karena dia nggak tahu ya, kadang itu dia tetap ngepick suara noise dari luar dan kadang kala itu suara saya jadi kurang natural kalau di kondisi yang agak berangin. Kalian bisa bandingin lah sekarang gimana untuk kualitas suaranya. Tapi mungkin dia lebih bagus ya daripada si Jabra L7 Pro tadi. Oke, sekarang kita akan switch ke bintang utama kita, si Jabra Flex 65. Nah, dan sekarang ini adalah hasil suara dari Jabra Flex 65. Yang dimana harusnya sangat bagus karena dia tuh punya mikrofon yang lebih dekat ya dari mulut kita gitu dibandingkan sama TWS tadi dan Sony 1000XM5. Harusnya dia lebih jernih, harusnya dia lebih bulat nangkap suara saya, dan harusnya untuk suara-suara angin atau suara orang-orang bergerak di sekitar sini harusnya nggak terlalu kedengeran. Dan ini saya pakai volume suara ngomong yang ya kayak orang ngomong pada biasanya ya, nggak yang teriak-teriak gimana-gimana, tetap ya rendah-rendah aja gitu volumenya, nggak yang terlalu keras banget. Dan kalian bisa bandingin sekarang gimana kualitasnya dibandingkan dengan headset-headset yang lain. Dan ya, kalian bisa bandingin. Oke, jadi sekarang saya pengen bandingin ya kualitasnya Jabra 65 Flex sama satu buah headset yang ini saya sering banget hampir tiap hari saya pakai buat meeting di kantor, yaitu adalah Logitech H111 yang harganya itu 80.000 sampai 100 ribuan. Nah, bagusnya si mic ini itu adalah karena dia itu panjang banget si mic armnya ini, jadinya dia tuh bisa deket sama mulut kita dan nangkep suara kita tuh fokus ke kita doang. Harusnya suara noise sekitar itu nggak masuk. Dan dengan harganya itu kita ya bisa dapat kualitas yang kayak gini gitu kan, yang suaranya tuh bulat terus cukup bassy juga menurut saya. Jadi udah cukup lah buat meeting sehari-hari. Nah, ini saya mau bandingin sama si Jabra 65 Flex ini. Nanti kalian bisa bedain sendiri gimana kualitasnya, apakah jauh banget atau ya mirip-mirip aja gitu. Nah, jadi ini adalah untuk si Jabra 65 Flex-nya. Kalian bisa bandingin apakah kualitasnya jauh banget sama si Logitech H111 tadi. Tapi harusnya sih enggak sih. Cuman yang saya rasain sih beda karakter aja ya. Kalau si Logitech ini dia itu kayak lebih ngebas aja suaranya, lebih deep. Sedangkan kalau yang di Jabra ini dia lebih banyak ke treble sama mid-nya gitu. Jadi lebih jelas sih sebenarnya vokalnya, cuman untuk karakternya lebih deep si Logitech H111 ini. Dan dengan beda harga berapa? Berarti si ini kan cuma 80 sampai 100 ribuan ya. Tapi yang Jabra ini kan 4,5 juta sampai 5 jutaan. Nah, memang secara kualitas suara buat saya sih nggak terlalu jauh. Maksudnya kalau untuk meeting doang sih ya udah lah ya. Tapi di Jabra itu dia lebih menawarkan banyak hal, kayak misalkan ya dengan form faktornya yang kecil kayak gini kita tuh lebih gampang buat bawa kemana-mana, terus ada pouch-nya juga, terus karena dia wireless juga nggak terlalu ribet ya. Bayangkan kalian jalan-jalan bawa kabel beginian kelewer-keleweran gitu kan juga ribet gitu ya. Dan sekali lagi untuk dengerin musik juga di Jabra 65 Flex ini lebih proper lah ya kualitasnya daripada Logitech yang H111 tadi, karena kalau yang Logitech tadi kan lebih buat meeting doang. Dan ya, jadi memang si Jabra ini menang untuk eh, lebih luas penggunaannya dan lebih banyak fiturnya sih. Oke, jadi ini saya lagi nyoba di tengah jalan gitu ya, bukan tengah jalan dong, di pinggir jalan. Ini kan pasti berisik banget kan, kalian bisa dengerin kalau ini saya bandingin sama mikrofon dari bawaan kamera saya, itu kayak gimana. Pasti rame banget kedengaran untuk suara kendaraan, suara klakson gitu ya. Dan sekarang saya akan switch kalau pakai si Jabra ini. Jadi ini hasil dari mikrofonnya Jabra. Kalau kita misalkan lagi iseng ya, atau lagi kepepet nih meeting sambil nunggu bus gitu, sambil nunggu Gojek di jalan, itu kayak gini hasilnya. Jadi kalian bisa kira-kira si Jabra 65 Flex ini apakah dia itu bagus ya buat menghalau suara angin atau suara noise dari kendaraan sekitar. Oke. Nah, gimana menurut kalian hasil suaranya? Bagus kan? Ya, memang kalau harganya segini terus suaranya jelek sih ya parah banget sih. Nah, kalau misalkan kita lagi meeting atau call gitu ya pakai headset ini, dia akan ada LED yang berwarna merah di sekeliling bodinya, sehingga kita tuh bisa memberitahu orang ya kalau kita tuh lagi sibuk, lagi on call, jadi jangan diganggu dulu kayak gitu. Sedangkan kalau di USB dongle-nya itu juga ada LED-nya,
tapi LED-nya itu cuma menandakan kita lagi mute atau unmute aja. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri, klaim Jabra sih headset ini bisa bertahan up to 32 jam tanpa ANC atau 21 jam dengan fitur ANC-nya itu dinyalain. Kalau ngecasnya, dia memakan waktu sekitar 2 jam dari kosong sampai full, dan kita tuh bisa pilih ya, mau ngecas pakai USB Type-C atau bisa juga pakai wireless charging. Tinggal taruh aja earpad sebelah kiri ke wireless charger yang kita punya. Oke. Kalau kita simpulkan nih, dari awal video, Jabra Evolve 265 Flex ini udah nggak diragukan lagi adalah sebuah penunjang online meeting yang bagus. Didukung dengan segala macam fitur dan experience yang buat saya pribadi itu nyaman banget. Mulai dari kualitas mic-nya yang jernih, ANC dan transparency mode yang efektif, baterai awet, feels yang bikin saya betah pakai headset ini berlama-lama, dan jangan lupa, semua ini dibungkus dengan bodi yang sleek serta minimalis. Kelemahan utama dari Jabra ini menurut saya cuma satu, yaitu harganya. 4,5 juta rupiah di marketplace untuk sebuah headset meeting yang saya yakin buat sebagian besar orang akan langsung mundur ya buat beli headset ini begitu tahu harganya. Bahkan saya sendiri pun juga merasakan hal yang sama. Tapi, kalau kalian yang nonton video ini adalah orang yang tiap hari kegiatan online meetingnya atau call-nya itu heavy duty banget, sehari bisa gonta-ganti meeting, atau mungkin kalian udah punya posisi yang cukup tinggi di sebuah perusahaan, pengen impress lawan bicara kalian dengan kualitas suara yang bagus dan bisa ready on call di mana aja, headset Jabra 65 Flex ini sesuai buat kebutuhan kalian. Dan sesuai namanya juga ya, flex. Bisa buat flexing lah. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini sama Jabra Evolve 265 Flex ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, maupun yang tidak, jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!